الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل مكان ونفس. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه. الفائدة الثامنة Anni sesungguhnya aku Ra'aitu aku melihat kulla wahidin setiap orang Mu'tamidan dia bergantung ala syai'in atas sesuatu makhlukin yang diciptakan. Ba'duhum sebagian dari mereka ilad dinar bergantung kepada dinar wa dirhami dan dirham. Wa ba'duhum dan sebagian dari mereka ilal mali bergantung kepada harta wal mulki dan kerajaan. Wa ba'duhum dan sebagian dari mereka ilal hirfati kepada pekerjaan tangan. Wassina'ati dan pekerjaan. Wa ba'duhum dan sebagian yang lain ila makhlukin bergantung kepada makhluk mithlihi yang seperti mereka. Fata'ammaltu maka aku merenung fi qawlihi ta'ala di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man barang siapa yatawakkal dia bergantung 'ala Allahi atas Allah. Fahuwa maka dia hasbuhu akan mencukupinya. Innallaha sesungguhnya Allah balighu amrih akan melaksanakan perkaranya, urusannya. Qad ja'alallah sungguh Allah telah menjadikan likulli syai'in bagi segala sesuatu qadran satu ketentuan waktu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu itu ada ajalnya. Kelonggaran nanti ada akhirnya, kesehatan pasti ada akhirnya, kesedihan juga pasti ada akhirnya. Fatawakkaltu maka aku bertawakal 'ala Allah atas Allah. Fahuwa maka Allah hasbi adalah kecukupanku yang akan menyukupi aku. Wa ni'mal wakil dan sebaik-baiknya zat yang dipasrai. Kemudian di sini diceritakan bahwasannya Hatim al-Asam beliau memiliki 8 kesimpulan. Dan sekarang adalah kesimpulan yang ke-8. Beliau mengatakan, aku melihat orang-orang itu mereka bergantung kepada makhluk. Ada yang bergantung kepada uang, ada yang bergantung kepada kekuasaan, ada yang bergantung kepada harta, ada yang bergantung kepada pekerjaannya. Sehingga perasaannya kalau ada uang tenang. Pusingnya itu kalau akhir bulan nggak ada uang. Perasaannya kalau ada uang apapun akan kuhadapi. Sebagian orang bergantung kepada kekuasaan. Selagi saya masih menjabat, aman semuanya. Sebagian orang bergantung kepada pekerjaannya. Sebagian orang bergantung kepada orang lain. Saya punya kenalan pendekar kok Pak. Nggak ada yang berani ganggu saya. Saya punya kenalan pejabat kok.
Nggak ada yang berani nyentuh saya. Itu semua adalah al-i'timad 'alal makhluk, bergantung kepada makhluk. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka aku merenung. Tawakal kepada makhluk itu benar apa enggak? Bergantung kepada makhluk itu benar apa enggak? Maka aku menemukan di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, pasrah total 100% kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyukupi dia. Jadi ternyata setelah saya renungi di dalam Al-Quran, ternyata yang mendapatkan jaminan fahuwa hasbuh, yang mendapatkan jaminan akan dicukupi, yang mendapatkan jaminan akan ditolong, yang mendapatkan jaminan akan diselesaikan masalahnya, itu bukanlah orang yang bergantung kepada makhluk. Bukan orang yang bergantung kepada uang. Bukan orang yang bergantung kepada jabatan. Bukan orang yang bergantung kepada pekerjaan. Dan itu nyata, banyak orang yang bergantung kepada uang, ternyata uang tidak bisa menolong dia. Ada orang bawa uang 1 miliar. Dia terdampar di tengah lautan, nggak ada kapal, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Duitnya bisa nolong apa tidak? Tidak bisa. Jadi orang yang bergantung kepada uang, nggak ada jaminan masalahnya selesai, nggak ada jaminan ditolong, nggak ada. Orang yang bergantung kepada jabatan juga sama. Nggak ada jaminan dari Allah itu nggak ada. Yang ada malah banyak orang-orang yang bermasalah gara-gara punya jabatan. Orang yang bergantung kepada pekerjaannya, perasaannya, pekerjaannya akan menyukupinya. Ternyata nggak ada juga jaminan dari Allah yang bergantung kepada pekerjaan akan ditolong itu nggak ada. Dan nyatanya banyak orang-orang punya kerjaan jadi ruwet hidupnya gara-gara kerjaannya. Nah yang dijamin siapa? Wa may yatawakkal 'ala Allah. Orang yang pasrah total kepada Allah, dialah yang dijamin oleh Allah fahuwa hasbuh, yang akan dicukupi keperluannya, keperluan zahirnya, keperluan batinnya, keperluan dunianya, keperluan akhiratnya. Yang dijamin hanyalah orang-orang yang tawakalnya bukan kepada makhluk, tapi tawakalnya kepada Allah. Maka melihat ayat itu, Hatim Al-Asam beliau mengatakan fatawakkaltu 'ala Allah. Maka aku ambil keputusan mulai detik ini saya tawakalnya, pasrahnya hanya kepada Allah. Nih, coba kita renungi ini. Inilah yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang perasaannya akan menolong kita. Perkara-perkara yang perasaannya akan mendatangkan keamanan kepada kita. Mendatangkan kenyamanan kepada kita. Semuanya itu nggak ada jaminannya. Itu di kalau orang jualan kan ada tulisan kualitas terjamin. Nggak dijamin juga, karena yang jamin itu makhluk. Makhluk itu nggak bisa apa-apa. Makhluk itu nggak bisa apa-apa. Semua jaminan makhluk itu nggak ada gunanya.
Bahkan dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang bergantung kepada suatu perkara selain Allah, maka Allah akan bikin dia kecewa dengan makhluk tersebut. Orang mencintai orang lain. Perasaannya, kebahagiaannya adalah di dalam cinta tersebut. Orang kalau bergantungnya kepada cinta kepada seseorang, nanti Allah Subhanahu wa taala akan kecewakan dia gara-gara cinta kepada orang tersebut. Orang bergantung kepada uang, nanti suatu saat Allah akan bikin dia kecewa gara-gara uang. Orang bergantung kepada jabatan, nanti dia akan Allah bikin kecewa gara-gara jabatannya. Tapi orang yang bergantung kepada Allah gak ada ruginya dan malah dijamin oleh Allah. Maka inilah yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita ini tawakal kepada Allah. Insyaallah. Nah, bagaimana caranya tawakal? Tawakal itu apa toh? Tawakal itu suatu rasa di dalam hati seorang manusia yang timbul gara-gara suatu kefahaman. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwasannya tawakal itu terbangun dari ilmu. Orang yang pemahamannya kepada Allah tidak lurus, dia tidak akan bergantung kepada Allah. Ini saya kasih contoh. Ada 3 orang di depan kamu. Kamu tidak mengenal dia sama sekali. 3-tiganya kamu tidak mengenal. Latar belakangnya bagaimana kamu nggak tahu. Dia punya duit apa tidak kamu juga nggak tahu. Dia punya jabatan atau tidak kamu nggak tahu. Dia orang baik atau orang jahat kamu juga nggak tahu. Kira-kira kamu berani tawakal sama dia apa enggak? Kamu berani bergantung sama dia apa enggak? Enggak. Tapi ini ada 3 orang. Yang satu orang kaya, tapi dia jahat. Yang satu orang baik, 3-tiganya kamu kenal semua. Yang satu orang baik, tapi dia nggak punya kekuatan, nggak bisa apa-apa. Yang ketiga, dia orang baik, kemudian dia juga punya kekuatan, dan kamu juga tahu kalau dia sayang kepada kamu. Kira-kira dari 3 orang itu mana yang kamu percaya? Orang yang ketiga. Kenapa kamu percaya dia? Gara-gara kamu tahu dia baik, gara-gara kamu tahu dia kuat, dan gara-gara kamu tahu dia sayang kepada kamu. Semakin kamu tahu kekuatan dia, semakin kamu tahu baiknya dia, dan semakin kamu tahu sayangnya dia kepada kamu, maka Anda akan semakin percaya dan pasrah urusanmu kepada dia. Bisa dipahami? Jadi timbulnya rasa pasrah dan kepercayaan itu setelah tahu. Maka kalau kita tidak tahu Allah itu siapa, kita nggak akan pasrah sama Allah. Kita hari ini bergantung kepada uang karena tahunya uang itu bermanfaat. Kita hari ini bergantung kepada jabatan karena tahunya kita jabatan itu menolong. Kita bergantung kepada pekerjaan karena perasaan kita pekerjaan itu menguntungkan kita. Akhirnya kita percaya. Kita nggak bergantung kepada Allah, nggak terlalu. Itu karena kita tidak tahu, tidak kenal Allah itu siapa. Maka sebelum kita mewujudkan tawakal, luruskan dulu keyakinannya. Keyakinan pertama, la fa'ila illallah. Kamu rasakan di dalam dirimu, tidak ada yang bisa berbuat apapun selain Allah. Tidak ada. Gunung bisa runtuh karena izin Allah. Manusia bisa marah karena izin Allah. Manusia bisa mendatangkan duit ya karena izinnya Allah. Segala sesuatu
senyumnya orang, marahnya orang. Orang bisa menolong, orang bisa menghancurkan. Orang bisa menyembuhkan, orang bisa mendatangkan penyakit. Semuanya biiznillah. La fa'ila illallah. Tidak ada yang melakukan apapun selain Allah. Makhluk itu tidak ada. Ada karena diadakan, gerak karena digerakkan, senyum karena dibikin senyum, seneng karena dibikin seneng, marah karena dibikin marah. Itu betul-betul yang menciptakan Allah semuanya. Maka kalau orang itu tauhidnya belum lurus, nggak akan bisa tawakal. Maka pertama-tama, la fa'ila illallah. Harus kamu rasakan, tidak ada yang bisa buat apapun selain Allah. Satu. Kemudian yang kedua, tanamkan di dalam hati, tidak ada yang sayang kepada kamu selain Allah. Karena orang itu akan percaya kepada seorang dan akan pasrah kepada orang. Satu, kalau orang itu mampu. Yang kedua, kalau orang itu sayang. Maka kalau kamu pengen bisa tawakal kepada Allah, rasakan yang mampu cuman Allah, dan rasakan yang sayang cuman Allah. Yang sayang sama kita itu cuman Allah. Buktinya Allah sayang apa? Allah menjaga kita. Detak jantung kita digerakkan 24 jam. Apa enggak sayang itu? Allah menggerakkan paru-paru kita. Allah menyediakan udara gratis. Allah menumbuhkan makanan dari bumi. Kamu cuma nyiram benih tok, airnya juga dari Allah, benihnya dari Allah. Anda tinggal ngambil tok, gratis. Enggak sayang gitu? Sayang apa tidak? Kita maksiat berkali-kali, masih aja dikasih nikmat oleh Allah. Enggak sayang itu artinya. Nah, jadi, kalau kita itu pengen muncul rasa pasrah total kepada Allah, rasakan enggak ada yang mampu selain Allah, dan enggak ada yang sayang kepada kita selain Allah. Ketika rasa itu telah merasuk di dalam diri kita, otomatis tawakal itu akan timbul dengan sendirinya. Kepercayaan itu akan timbul seiring dengan pemahaman. Semakin kita faham mengenai Allah itu siapa, ya semakin kita pasrah kepada Allah. Maka kalau kita ini pengen tawakal, kita ini harus meluruskan tauhid kita, insyaallah. Nah. Kemudian orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini tingkatannya berbeda-beda. Ada orang yang tawakalnya itu seperti pasrahnya seseorang kepada orang ahli. Kamu sedang kena kasus, kemudian kamu punya kenalan pengacara paling handal se-Indonesia, nggak ada masalah yang nggak selesai dia urusi, kemudian kamu pasrah total kepada dia. Nah, itu tingkatan tawakal paling rendah. Pasrah kamu kepada Allah seperti pasrah kamu kepada orang yang sangat kamu kenal dan sangat kamu ketahui keahliannya dan sayangnya kepada kamu. Nanti ada lagi orang tawakal yang di atasnya lagi. Ada orang tawakal itu seperti tawakalnya anak kecil kepada orang tuanya. Bayi kepada orang tuanya. Anak kecil itu kalau dia nangis yang dicari siapa? Yang dicari ibunya. Yang dicari ibunya, enggak ada yang lain. Karena setahu dia yang bisa bantu dia ya cuma ibunya. Nah, itu nanti tawakal tingkatan di atasnya lagi. Ada tawakal yang lebih tinggi lagi. Tawakalnya, pasrahnya total kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia ini kal mayyit baina yadil ghasil. Seperti seorang mayit di tangannya orang yang dimandikan. Antum pernah lihat mayit dimandikan? Ada enggak mayitnya request? Ya coba sikatin kaki saya. Enggak ada. Wis pasrah total sampai dia enggak usul, yang enggak ngomong, digerakkan apapun nurut. Nah, itu ada wali-wali yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu tawakalnya sampai seperti mayit, sehingga tingkatan mereka itu sampai mereka enggak berani doa kepada Allah. Perasaan mereka, saya itu kok minta sama Allah, kok seakan-akan saya ini merasa
apa yang Allah berikan kepada saya itu ada yang kurang pas, sehingga ada yang perlu diperbaiki. Umpamanya dia sedang sakit, nggak berani itu. Ya Allah sehatkan saya, ya Allah sembuhkan saya, itu nggak berani. Allah yang paling sayang, paling tahu kepada saya, menjadikan saya sakit. Berarti paling bagus saya sakit, terus tak nikmati aja. Nanti kalau waktunya Allah memutuskan sembuh, ya sembuh. Nggak punya duit, nggak berani minta duit sama Allah. Itu ada, wali-wali kayak gitu ada. Ya bukan Anda tentunya, jelas. Itu sampai wali, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wakhtiyari. Gak wani, ndonga itu gak wani. Minta sama Allah tuh nggak berani. Allah sudah tahu semua kok. Kalau Allah menentukan saya sakit hari ini, ya berarti paling bagus saya sakit. Kenapa saya minta sembuh? Kalau takdirnya jadi jomblo hari ini, ya paling bagus jomblo berarti. Nggak usah ya Allah zawijni, nggak usah. Itu sebagian wali ada yang seperti itu. Ada juga wali yang suka doa, pikirannya lain. Nah, sama Allah suruh doa kok. Doa saya kepada Allah itu bukan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap takdir yang Allah putuskan, tapi sebagai praktek menjalankan perintah ud'uni astajib lakum. Itu juga ada seperti itu. Ya, jenis wali itu pikirannya beda-beda. Maka kalau lihat wali khilafiyah itu harus wajar. Karena ya memang pikirannya wali itu beda-beda. Ada wali kayak Nabi Sulaiman ya ada wali kayak Nabi Isa ya ada. Antum pengen jadi yang seperti siapa? Hah? Seperti Nabi Isa atau seperti Nabi Sulaiman? Nah, yang kamu senangi bukan nabinya. Kayak Korun pun nggak apa-apa, yang penting kaya gitu kan. Astagfirullahaladzim, umat akhir zaman. Nah, kemudian setelah orang itu pasrah kepada Allah, apa yang harus dia lakukan? Karena kadang-kadang orang tuh memahami konsep tawakal tuh salah. Pasrah sama Allah sampai nggak mau ikhtiar sama sekali. Sampai nggak mau ikhtiar sama sekali. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya beliau menjelaskan lebar, kurang lebihnya beliau menjelaskan orang itu walaupun tawakal tetap dia harus melakukan perkara-perkara yang secara asbab normal hal tersebut manfaatnya pasti. Contoh, masuknya nasi ke mulut kamu, itu caranya nasi terbang sendiri atau dimasukkan pakai tangan? Hah? Dimasukkan pakai tangan. Maka kata Imam Ghazali, meninggalkan usaha-usaha yang hasilnya pasti dengan berdalih tawakal kepada Allah, itu merupakan tindakan kebodohan yang maksimal. Suruh makan, nggak mau saya nggak mau makan pakai tangan, saya nunggu kan Allah kuasa, masukkan nasi itu terbang langsung masuk perut. Padahal secara pikiran normal menggerakkan tangan dimasukkan dalam mulut itu kan usaha menggerakkan tangan memasukkan nasi ke mulut itu manfaatnya pasti. Maka meninggalkan usaha-usaha yang manfaatnya pasti dengan berdalih tawakal itu merupakan satu kebodohan. Tapi kalau usaha-usaha yang hasilnya itu tidak pasti, hasilnya itu tidak pasti, maka usaha nemen-nemen dalam hal tersebut itu merusak tawakal kamu. Contoh, orang berdagang. Maka di dalam berdagang itu ada yang penting berdagang, ada namanya strategi berdagang. Itu ada seminar-seminarnya. Orang tuh kalau dagang, caranya biar laris, harus posting di WhatsApp sekian kali. Promonya harus begini, caranya saingan harga harus begini. Kata Imam Ghazali, berdagang mendatangkan duit itu hasilnya pasti nggak? Pasti nggak? Nggak pasti. Berobat, kemudian sehat itu pasti nggak? Nggak pasti. Maka usaha-usaha untuk hal yang tidak pasti itu boleh, asalkan tidak nemen-nemen. Maka orang kok berobat sampai segala obat diminum, sampai segala dokter, sampai segala karu-karuan berobatnya, itu menurut Imam Ghazali justru malah merupakan tindakan ikhtiar yang sudah ngerusak tawakal. Berdagang dengan cara
segala cara, strateginya dipelajari, postingnya begini, disebarkan di grup, nanti pasang pelang yang besar, jualannya harus di toko yang dekat perempatan, bla 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 bla, itu merusak tawakal. Karena apa? Karena rizki bukan di perdagangan, rizki di tangan Allah. Jadi orang tuh kalau mau berikhtiar, ikhtiar yang secukupnya. Ikhtiar yang tidak merusak tawakalmu itu adalah ikhtiar yang secukupnya. Ikhtiar yang kira-kira dengan ikhtiar tersebut kamu sudah tidak disalahkan di dalam syariat. Ya kalau sakit berobat. Berobat ya secukupnya aja. Bukan berobat harus sampai Amerika, sampai Jepang, sampai keliling, sampai menjual segala harta. Itu sebagian ulama mengatakan menjadikan kamu keluar dari tawakal. Berdagang ya secukupnya. Ya berdagang, digelar, cari toko apa, dijual, laku alhamdulillah, nggak laku ya astagfirullah. Nah itu nanti nggak ngerusak tawakal kamu. Tapi kalau berdagangnya ngoyo sampai ngerusak tidur kamu, sampai ngerusak ibadah kamu, sampai ngerusak kenyamanan hidup kamu, ini sudah berpikir keras, membanting tulang, memeras keringat. Nah, itu nanti menjadikan kamu rusak tawakal kamu kepada Allah. Karena kerja keras itu tidak sama dengan duitnya keras, enggak. Kerja keras itu ya kerja keras, rezeki urusan lain. Maka saya mengatakan kemarin Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya dengan 4 model. Yang pertama, kerja keras dapat duit. Yang kedua, kerja keras enggak dapat duit. Yang ketiga, enggak kerja, enggak dapat duit. Yang keempat, enggak kerja, dapat duit. Buktinya siapa? Buktinya Anda semua. 8 tahun di Al-Fatah enggak kerja kok bisa makan? Nah. Itu kan karena dibiayai orang tua saya, Pak. Loh, orang tua kamu yang gerakkan siapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak gerakkan orang tua kamu, apa bisa mereka ngirim duit? Enggak bisa. Maka jangan sampai kemudian setelah lulus Al-Fatah 8 tahun imannya lurus, pulang-pulang imannya rusak. Akhirnya lepas tahasus mau cari cabang yang gajinya besar, Pak. Karena nikah sekarang duit nggak besar nggak bisa. Loh, ini namanya tawakal kamu udah rusak. 8 tahun di Al-Fatah, Anda tidak mikir duit, Anda hidup, Anda nyaman, bisa jadi orang alim. Kalau setelah jadi orang alim malah rusak imannya bagaimana? Semoga Allah tolong kita semuanya. Salat